Zalik. Hati-hati loh. Hanya iblis yang bersekongkol dengan penjahat memerintahkan kasihi musuhmu. Sementara iblis adalah musuh. Kami tidak diperintahkan mengasihi musuh. Kalian bersekongkol. Jadi ajaran iblis atau Tuhan yang iblis adalah Tuhan yang seperti haleluya katakan, merancang sebuah kejahatan, penistaan terhadap orang yang baik dan benar, membuat rancangan dari semula untuk meremukkan orang yang tidak bersalah, lalu kemudian menjadikan orang itu bulan-bulanan dan tumbal darah seperti dewa Molok yang menghadirkan manusia suci untuk ditumpahkan darahnya. Iblis, inilah ajaran iblis sejati. Iblis yang betul, iblis kerjasama dengan iblis dan memberikan kuasa kepada iblis. Bayangkan ada iblis yang menawari Tuhan begini, kalau kau menyembah. Cukup, habis waktu. Cukup. Silakan lanjut. Oke. Pertanyaan ketiga ya. Ya, kok saya di mikrofon nih? Ini pertanyaan keempat. Ini sesi keempat. Enggak, datanya butuh. Tadi kan minta data nih. Saya kasih apa kitabnya? Nanti kan. Kita gilir aja. Silakan yang teman Kristen bertanya. Ini sesi pertanyaan yang kini ya. Ini sesi kelima sudah. Jawab atau bertanya? Bertanya masih. Sesi kelima ini bertanya. Oh iya, ya sudah. Ini singkat aja ya, 2 menit ya soalnya. Ya, jadi kalau pertanyaan, jadi gini aja. Kalau kita menantikan jawaban seperti apa adanya, biarin aja penonton yang menilai. Itu ya, karena sudah 3 kali ditanya dengan pertanyaan yang sama seperti itu juga. Ya, nanti untuk pertanyaan saya serahkan sama Bang Debater. Saya ya, mau silakan dipersiapkan pertanyaan dan datanya dibuka sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Dari Umi Rifa ya, terima kasih Anda sudah mengakui bahwa iblis ya, tolong waktu dijalankan. Terima kasih Uni Rifa sudah mengakui bahwa iblis itu bertahta di atas air. Tetapi di sini juga di dalam surah Al-Hud ya, QS 11 ayat 7, di situ dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsinya di atas air. Nah, kita menggunakan silogisme, prinsip silogisme, premis ke-1 dan premis ke-2. Premis ke-1, Allah bertahta di atas air. Premis kedua, iblis bertahta di atas air. Dari situ kita mendapatkan kesimpulan, berarti Allah adalah iblis, ya. Jadi premis pertama, Allah bertahta di atas air. Premis kedua, iblis singgasananya juga di atas air. Kesimpulannya, Allah adalah iblis. Terima kasih. Lanjut Bang Debater. Ya, baik, terima kasih ya. Sebelum saya ajukan pertanyaan ya, saya tadi hanya bertanya sederhana tapi larinya sampai ke buat apa ya, video-video porno ya. Sementara Allah yang doyan porno ya, bahkan nanti telanjang-telanjang itu ya. Maaf nih, baginamu dilihatin tuh sama Allah nanti ya. Nah, tapi santai aja Ripa, santai saja. Dan saya ulas lagi sekali lagi, terima kasih kau sudah mengakui bahwa Allahmu di arsy dan iblis di arsy, artinya mereka sama-sama. Allah itu pasti iblis, iblis itu pasti Allah. Terima kasih atas pernyataan Anda. Oke, kelanjutannya. Menurut Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau begitu, sekarang apakah Ripa dan si Darman ini telah setuju bahwa Allah dan iblis ternyata sama-sama kuasa, sama-sama punya tahta di atas air? Silakan dijawab nanti. Ya, pertanyaan saya sederhana aja. Ya, jangan lari-lari kemana. Kau bilang kalau jadi manusia, Allahmu juga pernah jadi manusia di surah Maryam ayat 17. Apakah dia akan kita katakan dia punya bokong, punya dubur? Jangan begitu. Saya bisa tunjukkan Allah mau jadi manusia nanti. Ya, santai aja. Bahkan di sini kau sekarang terima kasih kau sudah akui Allahmu sama dengan iblis tanpa kita banyak bicara. Kau sendiri telah menjawab itu. Oke? Mantap. Zaman kasih Uni dulu deh. Tenang aja, Uni kasih waktu. Bentar, jangan ini masalah Allah, ini masalah istilah. Lanjut Uni. Silakan dijawab. Bila penting dibacakan dulu hadisnya ya. Mungkin kalau teman-teman muslim bacakan dulu suratnya ke mana supaya dikasih tahu ya. Ini nanti sisain buat Daman Uni ya. Ya, biar Bang Daman nanti yang menjawab masalah hadis ini. Uniripa besarkan Pak John. Oke, silakan ditunjukkan datanya ya. Soalnya dari tadi kita hanya mendengar narasi, nggak ada data dibaca gitu ya. Itu yang dipegang data Pak Elben oleh Pak Iya, Gopal. tapi dibaca dong, ditunjukkan kan bisa.
Iya, jadi dibaca bukunya, bukan hanya ditunjukkan bukunya halaman. Utiripa monitor. Anda waktunya bicara Utiripa. Silakan Rifa, open mic. Silakan dibuka mic-nya, Huni. Ya, dijawab. Ini kalau udah monitor bilang ya biar daman dulu ya. Yang tadi itu data ilmu tentang bahasa Arab. Aku enggak kalau punya teman yang bahasa Arab tanyakan langsung. Bahwa yang tadi saya kasih nampak. Belum waktumu. Ini belum ya, belum ya. Oke, lanjut. Ya. Daman, silakan Daman, ambil Daman, Udah, ambil waktu Daman sepuasnya karena Uni ada data yang bikin mereka nanti blendir Daman, tenang. Oke, Bang Daman. Kalau sudah silakan ngomong, hadisin. Oke, yang dari tadi kita Jalan bahas dulu. ini hamul awami fi lughatil arabiyah, bukan fi lughatil Al-Qur'an. Tapi ini juga membahas tentang di mana Al-Qur'an turun di Arab ya, dengan konteks bahasa Arab. Di mana yang ala tadi saya kasih nampak, ini nggak bisa balik kamera, nggak bisa kasih nampak. Ini isti'la yang tadi saya bahas, isti'la, makhudiyah dan segalanya. Di mana isti'la ini setiap yang namanya huruf jar punya yang namanya muta'ala bil huruf. Setiap huruf jar al-bawa min wa ila wa fi wa an wal bakasam wal bakasam wal lamu wa ruba wa wa huwa musu wa muzu wa hatta wa asya wa ada wa khala. Sabar Om Bang Daman, sabar Bang Daman. Kita Apa harus lagi? menjawab Hentikan apa yang itu. ditanyakan tadi Hentikan. mengenai itu Allah dihentikan di dulu. di atas air dengan iblis di atas air itu Iya, kita ini akan masuk ke situ. Ini akan masuk ke situ. Ya, Di mana ini- salahnya ya? Sebentar. Oke. Daman. Ya, oke, silakan lanjut. Oke, saya lanjut. Oke, salahnya dalam mengartikan sebentar dulu. Atau kita baca dulu, nggak apa-apa. Kita baca dulu mungkin Iya, dua-dua jadi datanya itu waktu coba menjawab ditunjukkan. itu Anda bisa bukakan bukunya. Iya. Gimana? Coba dibacakan Nggak dulu hanya dua-dua menunjukkan data bukunya itu, aja. Allah di atas arsy. Tidak, kita Ini tidak perlu. kenapa sih Iblis kalian di kok atas kami arsy, menjawab dibacakan kalian dulu. potong-potong mulu sih? Enggak, Bukan, sabar. soalnya kalian nggak pernah baca. Masyarakat di bawah yang menilai. Kami menjawab atau kami lari dari pertanyaan. Enggak, Mau maksudnya begini loh. Begini sebentar. Sabar. Nah, apa sih sabar, ini sabar. tanda-tanda mau Diam kabur nih, dulu, kayaknya bakalan Rifa. tutup nih. Narasi gitu, sabar. Ini tadi saya yang mengarahkan narasumber Muslim agar langsung kepada fokus pertanyaan biar nggak banyak waktu terbuang. Karena dia tadi menitik beratkan di Allah di atas ars, di air dan arsnya di air dan dia mengatakan iblis juga di atas air. Kita fokus di situ dulu. Kita bantah dulu itu. Iya, Silakan, jadi Bang gini. Daman. Sebentar Daman kalau mau menjawab itu tunjukkan buku memang bagus. Tetapi ketika buku itu tunjukkan halamannya berapa, bukunya apa, kemudian dibacakan. Jadi terjawab gitu. Bukan hanya ini buku. Enggak Oke. juga Bukan kali data itu. yang dibaca tadi itu kan bukan buku seperti itu kan. Tapi ada hadisnya dan ada. Iya, bentar lagi masuk ke situ. Ini yang menjawab siapa sih ini umat Islam kok diatur Oke, jawabannya Pak tunjukkan Budak dong, Anggun? siapa baca Iya, dulu. biarkan aja kami Iya, biar penonton yang menilai, biar penonton yang menilai Pak Kalau Erben. kamu nggak mau Penonton ikutin yang menilai. kesepakatan, Biar penonton yang menilai. paham kok silakan apa mengundurkan perlu diri sana. gitu. Ganti yang pemain lain. Bukan, gitu loh. tanda-tanda saya mau diusir guys. Bukan, Sabar, kamu sabar, kita, jangan ada narasi. kita punya aturan bukan diatur oleh peserta, tapi kita yang punya aturan gitu loh. Host, kita harus sepakat apapun jawaban biar penonton yang menilai. Kami Iya. umat muslim bisa mengerti apa yang disampaikan oleh sahabat kami muslim ini. Silakan Kang Daman. Mainkan Kang Oke, Daman. ini Waktu- kitab Hamul Hawami. Waktu Oke, dah. langsung mulai waktunya. Ini kitab Hamul Hawami, masalah logawi bahasa Arab. Kalau saya baca semua, misal kayak gini, ala lil isti'la. Penggunaannya bagi isti'la. Contoh, ayatnya apa lagi? Nanti yang tadi saya bahas itu ala bi ma'na ba ataupun makhuziyah. Artinya apa? Ayat ini ya, lihat nih. Nah, ini. Nah, ini ada yang namanya muta'ala ala. Ini ala ini ada muta'alanya ke fi'il. Tidak boleh ke muta'ala yang lain. Itu dalam bahasa Arab, muta'ala contoh gini. Dan dianya Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Dah pada 6 hari dan ada arasnya keagungannya Allah Ta'ala. Ini kan maknanya tadi udah ya makhudiyah. Dari atas apa diciptakan langit dan bumi ini, baliknya ke khalaqa karena ini fiil. Ini muta'ala namanya, tempat kembalinya huruf jar. Kau nggak boleh buka Google, tulis muta'ala huruf jar. Paham? Artinya yang menjadi masalahnya gini, teman-temanku sekalian, ketika ditanyakan bahwa apa nama aras tersebut, gimana kita mau jawab orang Tuhan tidak bertempat? Kecuali ada tempat, maka ada nama. Sekarang gini, ketika menyamakan bahwa masalah air ada singgasananya iblis, itu menunjukkan apa? Ke arah ilmu yang abstraki. Masalah abstrak. Yang masalahnya di Hud yang tadi bukan membahas adanya terjadinya aras Allah di atas air. Bukan itu. Karena adanya muta'ala ala.
Muta'ala ala itu kembalinya kepada fiil. Ada 3 tempat kembali muta'ala. Isim fa'il, isim maf'ul, ada fa'il satu lagi. Fa'il di situ cuma satu-satunya yang ada khalaqa. Maka balik setiap huruf jar kepada muta'ala huruf jar, yaitu khalaqa. Artinya atas landasan apa Tuhan menciptakan langit dan bumi? Atas landasan air. Terus di dalam ilmu mantik ada namanya kulliyat khamsah, ya. Wa kulliyatun khamsatun dunan tekhas jinsun wa faslun aradun wa naun wa khas. Nah, ada no, ada khas. Nah, no itu menjelaskan kepada substansial yang sifatnya juz'iyah. Artinya apa? Sebagian daripada ciptaan Allah yaitu daripada air. Makanya karena Al-Quran kalau turun di apa namanya itu di Bogor, maka ilmunya ilmu Bogori namanya. Pakai bahasa Bogor gitu kan, pakai bahasa Indonesia. Ini turunnya masalahnya di Arab. Itu yang jadi masalah besar. Lanjut ini, sambung. Gimana kita? Jadi saya tadi sudah mendengarkan kesimpulan dari Charlie yang mengatakan silogismenya adalah kalau Tuhan bertata di air, maka iblis bertata di air, maka iblis itu adalah Tuhan. Lah, ini bahaya buat kamu Charlie. Sama seperti ketika ada Tuhan roh, iblis juga adalah roh. Mau kau terima bahwa iblis dan Tuhan itu sama? Waduh, bahaya kau Charlie. Jadi kalau kita lihat apakah iblis berkuasa? Di Islam iblis tak berkuasa. Hanya di Kristen iblis berkuasa, bahkan menawari kekuasaan kepada Tuhan. Kalau kau menyembah kepadaku, anak Allah, aku akan memberikan kepadamu kekuasaan. Inilah yang iblis. Fokus pada tema kita. Kita membuktikan siapa penyembah iblis. Artinya kita membuktikan bahwa Tuhan kalian adalah iblis. Seperti Haleluya katakan, saya kali ini hampir 5 tahun saya berdebat dengan Haleluya. Hari ini saya sepakat dengan Haleluya bahwa ketika ada rancangan yang bekerja sama dengan iblis, maka itu Tuhan yang iblis. Jika ada Tuhan yang bersemayam di atas air, kata Charlie, itu adalah iblis. Silahkan kalian tuduh Tuhan kami adalah iblis. Tapi ingat, di dalam kitab kalian Tuhan kalian bersemayam di atas air bah. Charlie, jangan lupa kitabmu Charlie. Charlie, baca kitabmu. Tuhanmu bersemayam di atas air bah, bahkan melayang-layang di atas air. Artinya si Charlie mengatakan Tuhannya adalah iblis. Astagfirullah. Kalau ada Tuhan roh, iblis juga roh. Maka artinya Charlie mensilogismekan bahwa Charlie penyembah roh yang adalah iblis. Wah, itu aja jawabanku. Tolong yang bagus dong. Tunjukkan adabnya. Buat lu saya moderator Pak Timothy. Saya tunjangi dulu yang ribut-ribut. Oke. Jangan ada sikap-sikap yang aneh-aneh. Tunjukkan keislamannya yang baik gitu ya. Oke, ini sesi ke-6 ya. Sesi ke-6, teman Kristen bertanya 2 pertanyaan dalam hal ini supaya dijawab. Silakan teman-teman Tosika AG dan Raja Debat menyiapkan pertanyaannya. 2 menit waktu saudaraku. Oke, silakan. Oke, begitu Anda berbicara, nanti timer berjalan ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Lagi-lagi memang selalu tanpa kita lelah, nggak usah kita capek. Lagi-lagi ini si Ripa sudah mengakuin ya. Kalau ada kerjasama, ternyata kita temukan memang Allah itu kerjasama dengan iblis teman-teman ya. Ada di surah Al-Hijr ini ya. Iblis ditangguhkan oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah ya. Terima kasih Rifa. Kamu sudah lama juga kita nggak ketemu. Kamu makin pintar sekarang. Oke, baik. Nah, terima kasih kamu sudah mengakui bahwa Allah adalah iblis. Oke. Tetapi sayangnya pertanyaan saya tidak ada dijawab loh. Saya bertanya tadi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Pertanyaan saya, apakah Allahmu ini setara dengan iblis? Iblis ini setara dengan Allah karena arsinya sudah sama dan Rifa juga sudah mengakui bahwa arsi Allah dan iblis itu sama. Kenapa nggak dijawab gitu loh ya, malah ketawa-ketawa ya biasalah, mungkin jin korinya ikut ya kan begitu. Nah tapi tolong dijawab, saya tidak mau lari sebelum itu terjawab ya, karena saya nggak terbiasa seperti di pohon tuh lompat sana lompat sini ya. Tolong nanti kamu jawab, kalau Allahmu tidak setara dengan iblis, kenapa dia bisa setara bahwa tahtanya di atas air? Ya, lalu kalian bertanya, siapa yang mengatakan bahwa tata Allah yang mengatakan tatanya di atas air? Ya Muhammad. Apakah sekarang kalian ini ingin menghujat Muhammad? Jangan begitu dong. Masa Muhammad mau kalian lawan? Ya toh? Silakan. Ya, aku mau bertanya satu hal aja. Tadi di awal Uni Rifa sudah mengatakan bahwa iblis
iblis itu dia mengatakan, karena engkau telah menyesatkan aku pastikan bahwa aku akan menyesatkan manusia itu ya. Tadi Umi Nurifa bernarasi gitu. Yang saya tanyakan, iblis ini disesatkannya seperti apa oleh si Allah ya, oleh Allahmu ya? Disesatkannya bagaimana? Bagaimana iblis disesatkan oleh Allah? Itu aja pertanyaan saya. Ya. Silakan ditanya, dijawab, lanjut lihat risetnya. Siapa yang menjawab? Daman dulu. Oke. Iya, saya Atau dulu. Uni? Silakan. Saya dulu. Oke, Daman. Oke, easy banget pertanyaannya. Udah, oke. Falaisa majburan wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Bentar lagi. Udah. Besarkan host. Ya, siap. Oke. Falaisa majburan wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Ini nama kitabnya. Nama kitabnya Khamsatun Mutun fil Ilmil Tauhid. Oke. Nah, di dalam matan Al-Jawharah ada satu matannya, iskul apa itu fakullu man kullifa syar'an wajaba alaihi ayyarifa maqad wajaba. Nah, apa itu selanjutnya falaisa majburan wal ikhtiyara walaisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Kita meninjau daripada Al-Qur'an. Ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Katakan bahwa ada jin dan manusia. Yang keduanya, kenapa tidak ada malaikat dan segala? Karena keduanya diberikan ujian. Pertama, ketika Allah menguji jin, sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Sekarang pertanyaan saya, Allah menguji pertama, pilihan kan, kata Allah, bukankah kalian ini robot yang kuciptakan ini, tapi kalian punya yang namanya sifat ikhtiar, pilih. Contoh, ketika kita kemudian ingin membunuh, adanya di dalam tendensi akal, mujabah dan salibah. Apa itu? Bunuh, tidak, bunuh, tidak, bunuh, tidak. Kalau kita memilih bunuh, salahkah Tuhan ataupun salahkah kita? Tetap salahnya kita karena kita memilih bunuh. Apa kata Allah dalam An-Naba ayat 39? Faman sya'at takhaza lillahi ma'aba. Jika kemudian orang berkehendak, jika kemudian makhlukku berkehendak, maka kepada Allah dia akan kembali. Sekarang gini, ya, kepada jin. Ketika dia sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Ketika kemudian dia tidak mau, oke? Padahal dengan mudah dia bisa memilih kepada mau untuk sujud kepada Adam, karena itu perintah daripada otoritas tertinggi. Tapi karena bebalnya pikiran dia memilih ke arah aku tidak mau. Akhirnya apa kata iblis? Wah, kalau kamu tidak mau iblis, berarti kamu mendurhakaiku. Oke, siap ya Allah. Oke, masuk kamu ke surga. Apa kata iblis? Baik, kalau kayak gitu saya tidak mau. Saya mau menyesatkan anak Adam dulu. Karena apa? Saking dendamnya kepada Adam, menunjukkan bahwa inilah sifat yang dinamakan dengan sifat ikhtiari, sifat pilihan. Contoh, ketika kita kemudian ingin membunuh, kan ada bunuh tidak, bunuh tidak, bunuh tidak. Artinya apa? Bahwa yang namanya Allah tidak memberikan kita itu seperti robot. Ya, arti robot bisa gerak sini, bisa gerak ke situ. Enggak, tapi semuanya pilihan. Contoh, solat ataupun tidak solat, membunuh ataupun tidak membunuh, bekal ataupun tidak membegal. Kata Allah, faman sya'ata lillahi ma'aba. Jikalau kemudian kamu ingin kembali, maka kalian akan memilih untuk kemudian kembali kepadaku. Sama juga yang Anda katakan seperti ini. Apakah Allah menyesatkan iblis? Tidak, tapi iblis yang memilih untuk kemudian menyesatkan dan mengklaim dirinya sesat. Kayak contoh gini. Ketika saya tidak sholat, ya, saya tidak mengerjakan segala sesuatu yang baik. Apakah salah Tuhan? Tidak, karena dengan mudahnya saya tinggal sholat. Tapi saya memilih dengan akal saya untuk tidak sholat. Yang kemudian saya berjalan ke warnet karena tidak sholat, Allah mengkuasakan itu. Sama seperti iblis. Ketika sujudlah kepada Adam, dia tidak mau. Kata Allah, apakah kamu akan mendurhakaiku? Ya. Apa yang dia pilih? Memberikan kesesatan. Apakah Allah mengizinkan? Ya mengizinkan. Sama seperti Daman, yang kemudian Daman itu memilih ke warnet dan tidak sholat. Apakah Allah mengizinkan dengan kuasanya aku berjalan ke warnet? Ya diizinin. Gitu aja. Masuk nih. Selesai penjawaban. Iya, betul Daman. Jadi sudah jelas dalam Islam itu segala sesuatu yang bergerak ini atas izin Allah. Karena kalau ada Tuhan yang tiba-tiba nongol iblis tapi dia nggak tahu menau, nah ini Tuhan yang iblis nih. Berarti ada Tuhan lain yang berkuasa. Masa ada Tuhan yang tidak menciptakan iblis? Artinya iblis hadir tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahaya ini Tuhan. Ada kekuatan lain selain Tuhan ini. Tuhan macam apa ini? Aduh, ngeri kali. Dan kalau kita lihat dengan seksama, Charlie juga mengakui bahwa Tuhannya adalah iblis karena Tuhannya bersemayam di atas air bah. Nggak apa-apa Charlie, Tuhanmu yang melayang-layang yang berbentuk roh itu sama seperti iblis. Nggak apa-apa kalau kau terima kenyataan itu silogismenya. Ya, kau menuduh kami ternyata tuduhan berbalik kepadamu. Nggak apa-apa kalau kau akui juga Tuhanmu adalah iblis yang bersemayam di atas air, bahkan bergantung-gantung di atas air seperti roh, karena roh juga adalah iblis. Tahu-taunya aku mau tanya nanti ya, entah apalah beda Tuhanmu dengan iblis karena sama-sama roh, ya kan? Nah lanjut, pertanyaan kalian itu sudah dijawab sama Daman. Tapi yang aneh dari kalian ini kenapa tidak mengakui bahwa Tuhan kalian itu bekerja sama dengan iblis? Bayangkan, tanpa bantuan iblis yang merasuki Yudas, kalian tidak selamat. Betul kata Haleluya. Hari
Mohon maaf Uniripa, jadi fokus dulu lah menjelaskan akidahnya ya. Ya, Oke. Ya baiklah, saya fokus menjelaskan. Kami adalah umat Islam yang tidak menyembah Tuhan seperti makhluk yang memiliki dubur, memiliki bulu bahkan kelamin. Tuhan kami bersemayam itu maksudnya apa? Menguasai segala sesuatunya. Bukan berarti tiba-tiba nongol iblis dia nggak tahu. Lah iblis lu muncul gua nggak tahu. Tuhan macam apa yang tidak menciptakan iblis? Artinya ada kekuatan lain yang memunculkan iblis. Ini ngeri sedap nih. Bahkan Tuhan itu harus berkelahi dengan iblis mengalahkan maut karena memang iblis ternyata berkuasa. Kalau sama-sama berkuasa harus berkelahi melawan iblis. Ini bukan Tuhan, ini adalah iblis. Jangan-jangan kembarannya iblis, adik kakak lagi sama iblis. Ya, kita akan membongkar nanti teman-teman. Siapakah sebenarnya bintang timur atau Lucifer? Nanti teman-teman, nanti sabar ya Muslim, sabar. Habis. Oke, Interupsi, silakan. interupsi. Ini Interupsi sebentar. Ini saya mohon untuk Daman ya, kalau dia open cam ya, tidak untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang ini ya, bersifat mengejek. Udah, jangan baper banget. Udah lanjut aja diskusinya. Udah panas nih. Kalau Baper enggak, banget itu nanti- doang. Iya. Kami nggak sabar mau nanya ini. Baik. Sorry, Ini ini Udah pertanyaan gemeteran mau nanya ini. Udah. bukan, belum. Pertanyaan ke-8. diskusinya biar kondusif. Delapan ini ya. Bukan, Ya, ya. ketujuh. Kondusif aja ya. Oh iya ketujuh ini Dua ketujuh. terakhir. Ketujuh. Jadi ini tinggal ini, habis ini satu kali lagi. Silakan Iya bro. ya. Oke. Kesempatan Yang bagi muslim. bertanya silakan Bro siapa? Besarkan Bro saya. Sikagi atau Raja Debat, monggo siapkan pertanyaannya. Bang Raja Debat. Coba dibesarkan. Ya. Jadi lagi-lagi teman-teman saya harus jujur. Apa yang saya tanya dia tidak jawab. Justru yang disalahkan iblis, ya. Tetapi anehnya ini si Gol ini berantem juga sama si Ripa. Si Ripa bilang segala sesuatu atas izin Allah. Si Gol bilang mengatakan ada hak memilih. Ini ada apa dengan Islam ini? Jadi yang mana nanti mau kita ambil ini? Ya. Bahkan ketika kamu mengatakan bahwa iblis tidak mau sujud, ya iya, orang iblis itu tauhid. Ini ada di surah An-Nahl 49. Karena Allahmu yang mengatakan nggak boleh sujud sama siapapun selain kepada Allah. Kok kamu salahin iblis? Salahin Allahmu dong. Jujur dong, jujur, belajar jujur ya. Jangan kau hantam-hantam Al-Quran itulah. Ya, pertanyaan saya tidak kamu jawab, larinya kemana-mana. Saya sudah mengatakan tadi, 15 ilmu tentang memahami Al-Quran dan hadis itu adalah para ulamamu. Makanya melahirkan terjemahan dari original teks. Kok kamu mendadak lebih hebat daripada ulamamu? Di sini bukan bicara tentang koreksi teks, kawan. Ya, Gol ya, kau harus pinter dong. Itu kalimat, ingat ya, kalau di sini berbohong, kenapa saya katakan kamu berbohong? Hanya kalimat-kalimat mutasabihat lah yang butuh ditafsir, itu pun kalau kalian mampu. Ini kan ayat-ayat apa? Ayat-ayat jelas loh. Ayat-ayat mukamat ini. Jadi jangan berdongeng terus lah kawan, ya. Kamu sosok ahli padahal kamu bertakia di sini. Ya, pertanyaan saya tolong jawab. Ya, apakah laisa kamitslihi syai'un itu telah gugur karena Allah dan iblismu sama-sama punya tahta? Kenapa kalian nggak berani jawab? Kok lari kemana-mana? Ya, perasaan hebat padahal kalian saling bertabrakan. Si Ripa bilang semua yang terjadi atas kehendak izin Allah. Datang si Gol mengatakan kita bisa memilih. Astagfirullahaladzim. Wala watala wala wala. Gimana ini? Tolong dijawab ya. Detik ini nggak terjawab. Cuma modal congor saja. Aku kira si Ripa udah makin pinter. Rupanya makin kesurupan. Santai, relax bro. Ya, santai. Jangan dong, jangan terpancing. Santai aja dulu. Oke, pertanyaan saya itu tolong jawab, ya. Apakah laisa kamitslihi syai'un itu telah gugur karena tahta iblis, tahta Allahmu sama namanya di arsy, di atas air. Habis waktunya. Oke, izin dulu sebelum muslim bicara, izin dulu saya moderator muslim memberikan sedikit arahan ya. Silakan Bang Daman dibesarkan layarnya. Tolong kita langsung fokus ditanya itu, apakah laisa kamitslihi itu sudah gugur? Langsung dijawab aja tidak gugur. Silakan Bang Daman. Iya, laisa gugur langsung. Oke, putar waktunya. Gini bro, mana saya mengkonfirmasi Tuhan yang tidak bertempat karena makam daripada ulama mengatakan istiwa ala ras adalah di arah metode tafwid. Wa nazihi Qur'ana ay kalamah. Apa wa kullu nasin auhama tasbiha awilhu awil warun tanzih. Itu metodenya.
Terangkan Sekarang dengan gini. kata-kata yang bisa dimengerti, Bos. Jangan wak dengan satu Iya, saja terangkan. artinya apa? Jika pemahaman di dalam kepalamu ke arah penyerupaan Tuhan dengan makhluknya, ingatlah ada dalil laisa kamisli syai'un, maka metodenya dua, takwil dan tafwid. Saya tanya, ayat yang tadi, yang semua yang Anda bawakan, maksudnya bukan arah Tuhan bertempat. Bagaimana saya mengkonfirmasi bahwa Tuhan itu duduk, berbokong, berpantat? Karena memang tidak berbokong, tidak berpantat, tapi lebih hebat Tuhan itu tidak menguasai ruang. Artinya apa? Ruang, tidak ada ruang yang menguasai dia. Tidak ada dimensi yang berhasil menguasai dia. Tidak ada waktu dan bentuk yang berhasil menguasai dia. Karena apa? Dia sama hebatnya. Dia hero of the king of power. Dia, bukan orang lain. Jadi kalau kemudian ada yang namanya misalnya biawak dalam tempatnya, dalam waktunya, dia lemah. Yang namanya Tuhan, tidak ada ilah pada Tuhan. Artinya apa? Tidak ada pengkarenaan pada Tuhan. Oke, kalau kita emang butuh bokong, kita butuh tata letak. Namanya makhluk mau tai mau apapun itu butuh tata letak. Tapi yang pertanyaannya arsi. Oke, yang namanya bokong, arsi. gini, ya, berhenti waktu gua kalau kayak gini. Kau gimana sih kau ngatur-ngatur? Apaan kayak gini? Bicara timer tidak boleh bicara. Yang boleh bicara Timer kau dari tadi ngeganggu aja. Adabnya Kristen ini. Bro, kalau panas masuk kulkas. Kalau panas masuk kulkas, nggak usah ngomong. Arsi, jangan Iya, udah, kita lanjut. Bokong, Arsi. Oke. Udah diam, Ben. Tegur dong, Ben. Diam aja moderator Kristennya. Tegur temennya. Saya tunggu ditegur dulu baru saya lanjut. Bentar, saya tunggu ditegur dulu nih. Biarin aja lah dihabiskan waktunya. Oke, kita lanjut. Oke, Kita dengerin sekarang aja. gini, bagaimana kemudian kita akan mengatakan aras ini sebagai tempat, sedangkan secara penjelasan ini metodenya tafwid, bukan tentang tempat. Arah kinayah namanya dalam ilmu sastrawi bahasa Arab. Saya udah jelasin tadi. Artinya apa? Penyindiran ke arah keagungan. Selesai ya. Bagaimana saya mau konfirmasi apa yang Anda katakan kalau bukan itu maksudnya? Paham ya? Jangan sampai otaknya ketanam banget gitu. Oke, yang tadi Anda tanyakan. Oke. Kenapa ada ayat maka sujudlah tadi ya, sujudlah hanya kepada Allah. Sekarang gini, arti daripada ayat tersebut ingat apa namanya itu amrun ma'astilah wa aksuh doa wa fitasawi faltimasi wa itu dalam ilmu mantik untuk memahami narasi apa itu Al-Quran. Artinya apa? Amar ada 3 tingkatannya. Jika perintah daripada otoritas tertinggi namanya mutlak amar, wajib dipatuhi. Kayak contoh daripada Allah kepada iblis, sujudlah kepada Adam. Ini otoritas tertinggi, maka dia wajib patuh. Yang mengatakan sujud itu tidak boleh hanya kepada Allah saja untuk sujud jika otoritasnya bukan Allah yang perintahkan. Contoh Unirifa, Daman sujud kepada Erben, saya sujud murtad saya dan haram saya. Daman sujud kepada Pak Angon, saya sujud maka murtad saya, maka haram saya sujud kepada Pak Angon. Karena otoritasnya bukan mutlak amar. Dia ada doa. Doa itu daripada derajat bawah kepada derajat atas, yaitu derajat daripada makhluk kepada Tuhan. Tapi daripada Tuhan ke bawah namanya amar, yaitu apa? Wajib patuh. Makanya iblis ketika Allah Ta'ala yang ngomongkan Allah, bukan orang lain. Apa kata Allah? Sujud kepada Adam. Itu perintahku. Sama dengan ketika manusia di dalam Islam dikatakan aqimus salah, itu menjadi amar, perintah kepada kami. Wajib sholat. Jangan tanya untuk apa sholat, yang penting sholat, karena itu dariku, karena aku adalah otoritas pertama. Sekarang yang diharamkan di dalam ayat tersebut, dengarlah wahai manusia, itu karena jika otoritasnya bukan Tuhan. Contoh, ada presiden bilang, sujudlah kau Daman kepadaku, maka tidak boleh sujud, karena itu haram, karena bersujudlah cuma kepada Allah. Kalau otoritasnya Allah, itu mutlak amar, itu mutlak perintah. Sekian dari saya, masuk Odegas. Iya, kembali lagi Unirivers mengajarkan mereka. Buka cam. Kita buka cam ya. Jadi begini. Ya, kalau kalian tidak mau menerima literasi kami dari NU Online, salah satu organisasi terbesar di Indonesia, apalah daya kami sebagai orang-orang pendebat ini. Kita lihat di sini ya. Kalau kita menggunakan kata istiwa alal ars, ulama salah memaknai istiwa dengan makna memiliki dan menguasai. Isti'la sebagaimana syair jahil kuno, artinya Bishr telah menguasai tanah Irak tanpa pedang. Bukan Tuhan yang datang membawa pedang ya. Kalau ada Tuhan yang datang membawa damai, katanya itu Tuhan yang umat Islam. Tapi Tuhan yang mengaku datang untuk membawa pedang bukan Tuhan umat Islam. Bahkan kampung halamannya sendiri mengerikan kawan. Sampai sekarang berdarah-darah kampung halaman Tuhan yang datang membawa pedang itu. Beda dengan Tuhan yang umat Islam nih. Tidak berbokong, nggak butuh keledai tempat duduk, apalagi tempat duduk yang seperti singgasana yang ada bapaknya, nggak ada pangku-pangkuan sama bapak. Nah, kemudian
hanya Allah yang mengetahui maksud dari istiwa. Ada dalilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Loh, kok kalian paksa? Kalau istiwa kami harus paksakan maknanya sesuai yang kalian mau. Emang Tuhan kalian berbokong? Maaf, Tuhan kami kan udah kami bilang tidak berbokong, sehingga nggak butuh keledai untuk duduk. Jadi kalau kalian ingin memaksakan pendapat kalian, Pertanyaannya yang lebih susah, oke? Yang lebih susah tenang pertanyaannya, aja, oke? udah ada pertanyaan. Sabar. Asik. Sabar. Ya. Silakan moderator. Oke, Oke, dilanjut terus ini ya. pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan Ya, Kalau ini bisa pertanyaan terakhir nih. apa Pak Raja berdebat pertanyaan yang baru lah, soalnya jangan itu terus lagi. Kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin Tosika Bosan ya. si Erben, haleluya. Kau pun Bukan, jangan diam, bukan aku bosan karena tetap juga jawabannya mutar-mutar di situ, Bro. Iya, memang gak ada jawaban. Iya, itu jadi mutar-mutar. Itu juga narasinya terus. Jadi artinya supaya bervariasi, pertanyaan bervariasi supaya jawaban bervariasi. Oke, silakan Bro, 2 menit ke depan, monggo. Oke, baik. Sebelum saya buat pertanyaan saya, coba besarkan saya teman-teman. Ini dari tadi bicara bokong, saya nggak tahu apakah Ripe ini pengen sekali saya mengatakan jujur bahwa Allahnya dimutilasi ya. Dia bilang tuh Allahnya nggak punya bokong, Allahmu punya betis ini, berarti dimutilasi Allahmu. Jangan paksa saya mengatakan itu loh. Berarti Allahmu dimutilasi. Ini ada betisnya loh. Bokongnya di mana? Kalau kau nggak ngaku ada bokong Allahmu, berarti Allahmu cacat. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Jangan begitu Ripa, ya. Allahmu pasti punya bokong. Kalau tidak cacat, karena betisnya ada. Apakah ini dimutilasi? Di sana ada betis, di sana ada kaki, di sana ada tangan. Jangan-jangan Allahmu dimutilasi. Makanya kalian ragu memberikan jawaban dari tadi. Padahal sejujurnya Muhammad sudah menjawab, Al-Quranmu sudah menjawab. Kalian ini sebenarnya dari tadi melawan Al-Quranmu, melawan hadismu. Kasihan. Kok saya jadi bela Muhammad sekarang sama bela Allahmu? Coba. Oke, pertanyaan baru Bro. Ya, 1 pertanyaan menit lagi saya. waktunya. Baik, pertanyaan saya, sekarang kalian Islam mengikuti perkataan Allah atau mengikuti perkataan Muhammad? Itu aja deh, biar ada kesimpulannya. Oke, Toshikage, pertanyaan baru. Ya, masih silakan, ada Bro. waktunya tuh. Coba Iya, dihentikan, saya stop. sih sebetulnya saya masih menekankan tadi pertanyaan yang tadi tentang Allah itu menyesatkan si iblis ya. Kalau misalkan dia itu diperintahkan seperti kata ini barber ini ya seharusnya dia tidak merasa disesatkan. Tetapi masalahnya dia iblis ini merasa disesatkan ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Allah itu menyesatkan iblis? Bukan, saya nggak bertanya tentang Allah memerintah iblis untuk menyembah Adam. Tetapi saya bertanya bagaimana Allah menyesatkan iblis. Itu pertanyaan saya. Ya, kalau kalian menganggap perintah Allah itu untuk menyesatkan iblis, berarti memang Allah itu menyesatkan dalam setiap perintahnya. Begitu, ya. Ya, pertanyaan saya belum dijawab itu bagaimana Allah menyesatkan iblis. Habis. Oke, Asik. silakan. Ini Asik terakhir. banget. Yes. Musiknya, kasih. Besarin. Iya, tolong iya di Tolong ini. ya, yang tertib ya. Sabar, Yang saudara. tertib. Enggak, pertanyaan. Sebentar, yang tertib. Jadi kamu bisa kan tertibkan. Kita kan manusia, kecuali kalau nggak manusia baru boleh. Oke? Mereka semangat Ben, tidak Bukan, berlebihan itu. nggak begitu. Semangat itu bagus. Saya kan lagi Semangat ngomong. mereka. Ya, oke, nggak apa-apa. Lanjut aja. Udah lah, jangan terlalu Jadi inilah. silakan teman-teman Muslim menjawab atau menerangkan apapun sesuai dengan yang kalian tahu 5 menit ke depannya. Oke, silakan. Waktu berjalan saat Anda. Oke, pertanyaan dari tadi terlalu mudah ya guys ya. Oke, sekarang yang kita jawab dulu yang Bang Toshikage. Ketika gini ya Bang Toshikage ya, apakah Tuhan yang memerintahkan Daman untuk tidak sholat? Tidak bro, itu pilihan saya. Ketika saya disuguhkan dengan sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat, sholat, tidak sholat, saya pilih tidak sholat. Salah Tuhan? Bukan, salah akal saya. Kenapa saya ditakdirkan untuk sholat, tapi saya pilih tidak sholat? Sama juga seperti iblis, ditakdirkan untuk patuh kepada Allah, ditakdirkan untuk menerima segala perintah Allah, tapi dia memilih apa? Mengkhianati Allah dengan tidak sujud kepada Adam. Akhirnya apa? Ya Allah, izinkan aku menggoda manusia. Salah Allah yang menyesatkan iblis atau iblis yang meminta dia ingin menyesatkan manusia? Selesai jawaban saya untuk itu. Oke.
Kalau itu masih gak dipahami berarti otak Anda harus sering-sering ke rumah sekolah ya. Sekarang masalah Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis metodenya dua metode yang berbeda ya. Terlalu easy. Nah, metode Al-Quran ijmal, metode hadis namanya metode tafsil. Maksudnya bagaimana? Ini adalah kepada hak daripada penerima, daripada penyampai yaitu Jibril, sang sumber utama yaitu Allah. Haknya yaitu adalah Nabi Muhammad untuk menjabarkan apa itu Al-Quran. Metode Al-Quran karena Al-Quran ini untuk ibadah, Al-Quran ini untuk sebuah hafalan, untuk kemudian menjadi zikir. Jika kemudian semua diterangkan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu isinya 4 ronton adalah Al-Quran semua, saking luasnya ilmu Al-Quran. Maka metode Al-Quran adalah metode ijmal, metode pokok ya, metode pokok namanya. Artinya apa? Al-Quran cuma menjelaskan aqimus shalah. Bagaimana tata cara salat dijelaskan oleh Nabi. Salat itu kamar itu ini karena dia yang memegang otoritas daripada penjabaran Al-Quran. Oke, saya itu artinya apa? Al-Quran ini ijmal. Tujuannya apa? Agar kemudian mudah dihafal. Maka metode pokok yang digunakan agar kemudian mudah dibaca karena kemudian itu menjadi metode pokok. Sama seperti kita bilang, apa rumusan buat kari ataupun buat sate, tepung, apalagi air, itu pokok namanya. Ijmal apa? Tepungnya kemudian beli tepung ini tebuk-tebuk seperti ini bla 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 bla. Air kemudian air rebus dalam panci yang berukuran bla 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 dengan kondisi api ya bla 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 bla. Itu ijmal namanya, Bro. Nah, artinya apa? Kita aja tahu daripada pembahasan daripada disertasi yang meneliti tesis, ada yang namanya penjabaran lebar, ada yang namanya penjabaran pokok gitu, substansial gitu. Oke, selanjutnya apa yang kemudian ditanyakan seperti betis-betis tadi. Oke, sekarang yang tadi yang saya ilmukan kepada Anda itu kinayah ya. Sekarang kita masuk kepada bab isti'arah. Nah, isti'arah yang Anda mengatakan betis itu ya. Contoh, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Pertanyaan saya, pernah nggak Allah Ta'ala turun ke bumi main hom pimpa sama makhluk? Lah, hom pimpa, layung, gambreng, di mana tangan Allah di atas tangan makhluk? Tidak. Menunjukkan sama seperti Anda mengatakan kata kambing ya, kambing. Aku melihat kambing dalam hutan. Oh, berarti benar kambing. Ketika kemudian kamu mengatakan aku melihat kambing aku melihat kambing di lapangan futsal main bola bersamaku. Artinya apa? Meminjam kata kambing, istiar kata kambing untuk mewujudkan orang yang bau, orang yang tidak mandi dengan kata-kata kambing. Oke, sama juga yadullah. Yadullah itu mewakili daripada kata istiar. Istiar itu terbagi dua, istiar murakabi dan istiar ifradi. Artinya apa? Meminjam satu lafal bisa jadi beberapa lafal. Kayak contoh kata tangan. Dipinjam kata tangan ini untuk mewujudkan arti kekuasaan. Sama seperti dipinjam kata kambing untuk mewujudkan orang bau ataupun orang belum mandi. Selesai ya, ilmu Islam luas, bro, luas. Lanjut Uni. Buka cam. Akademik kita. Jadi begini, kalau kalian memaksakan diri, kalau kata-kata di kitab suci itu harus harfiah, ya terima Tuhan kalian pernah meminjam pisau lalu mencukur bulu paha. Terima kenyataan. Masalahnya kami tidak gitu. Saya kan Uniripa. Jadi tolong Waktunya berhentiin. Moderator mau ngomong. Berhentiin waktunya. Moderator mau ngomong itu. Berhentiin waktunya. Berhentiin waktunya. Oke, lanjut moderator ngomong. Dia lagi jawab loh. Nah, arti betis dalam sebentar. Tadi kamu katakan kata Tuhan kalian. Oh, ini kitab kulo yang gue baca lo. Akidah apa ini? Narasimu kalian. Loh, kawan kau tadi menyimpulkan Tuhanku iblis tadi terang-terangan kau diam. Mana ada dikatakan? Si Charlie yang bilang, si logismenya. Diam kau. Narben kamu ini kok, aduh. Iya, orang dia pakai kitab orang kok. Harusnya main bebas aja. Nggak apa-apa, main bebas aja sekalian biar saya hantam terus. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Jangan kejang lah. Yang kejam, sebentar kami yang nanya. Oke, nggak apa-apa. Boleh jawab nggak nih? Oke, Masuk kulkas, bro. Silakan. Udah diam semua. Biarkan Rifa ngomong. Silakan. Boleh saya menjawab? Silakan, waktunya udah kujalankan. Silakan. Kata sak yang secara literal artinya betis dalam surah Al-Qalam 42 ditafsirkan dengan hari tersingkapnya hari kiamat. Sahabat Abu Musa Al-Ansari menafsirkan tersingkapnya betis dengan tersingkapnya cahaya yang agung. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang dahsyat. Tersingkapnya betis ditafsirkan dengan sesuatu yang mengerikan. Ini jawaban para ulama. Kalau kalian tolak jawaban para ulama, siapa saya dan Daman kemudian harus menjawab pertanyaan kalian sesuai dengan mau kalian, karena kami, Tuhan kami tidak pernah minjam pisau cukur untuk cukur bulu paha. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih. Enggak, masih ada waktu. Sabar. Masih ada waktu. Gua mau ngomong lalalala.
Nah, jadi pertanyaannya itu coba yang lebih udah selesai pertanyaannya. Oh ya, sekarang giliran kami ya. Sudah. Cukup. Waktu yang ditunggu. Waktunya sudah habis. Kita kasih aplaus dulu ya pertanyaan dan jawabannya. Habis. Sekarang gilirannya sudah Uni dulu ya, Daman. bertanya. Sebenarnya Nanya Uni aja lah. Sesi pertama ya. Bentar, mungkin host mau bicara dulu. sebentar. Ini sesi pertama. Ya, silakan saudara muslim menyediakan data sebagai dasar pertanyaan, bila penting dibacakan supaya Saya buka cam. teman Kristen Sebentar. supaya teman Kristen bisa memberikan penjelasan dan jawaban yang terbaik. Oke, saya percaya Bro Toshikage dengan Raja Debat sudah siap untuk bermain cantik. Ya, Ya, oke. cepat, tepat, dan akurat jawabannya. Oke, silakan. Apa mau disampaikan host? Sebentar. Jadi begini, ini kan suasana lagi agak panas nih. Kita redupkan dulu 1 menit atau 2 menit, biar tenang dan Umi Rifa maupun Aja nggak sabar nih pengen nanya. Ya istirahat dulu ya, ngerokok dulu. Sebentar, hei. Iya, bentar dulu. Tertib Raja. coba. Jadi ini biar tenang, beri waktu 1 menit atau 2 menit untuk rest. Nah, sambil menunggu itu si Uni Rifa sama si siapa ini? God Dabar siapkan pertanyaannya berdasarkan dalil. Kalau misalkan dibutuhkan minta di pause waktunya. Jadi tampilkan datanya gitu loh. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Kalau data dibaca boleh kok di pause ya. Jadi Ya itu nanti- 2 menit ya, dijalankan. Silakan. Siapa itu? Iya, Oke, silakan. Uniripa sudah siap sama Sudah, Damar biar ada untuk anu. bertanya? Aku ready. Oke, silakan. Langsung Oke. aja. Baik, ini besarkan saya. Sebentar dulu 1 menit 2 menit biar tenang gitu. Udah, Erben suruh lanjut tadi. Udah, langsung aja. Aku ke toilet ya. Aku ke toilet dulu Oke. sebentar. Oh, ke toilet dulu siapa tahu katanya mau ke Toshikage toilet ya. dulu. Sebentar kalau begitu Uniripa. Mau minum dulu. Oh ya, mau minum dulu katanya. Sabar, saya jangan di mute dulu dong. Saya kan moderator juga, jangan di mute terus. Saya wajib boleh dong Iya, menyampaikan. kalau masih Kencing-kencing kondusif, masih inline, gak usah bro, tenang aja. Iya. coba. Jangan sampai terkencing-kencing. Tenang aja, tenang. Siapa yang mau minum? Memang harus kencing. Kalau nggak kencing nanti yang penting jangan kencing. Iya. Jongkok. Silakan. Ya, kalau kalau yang mau sedikit tenang minum. kencingnya ya. 5 menit untuk antum. Silakan dulu kalau mau Oke, minum dulu, Siapa tahu minum. mau iklan dulu. Ini jangan di mute terus dong. Aduh, gimana sih ini kok di Iya, mute yang terus mau kita minum bicara. silakan minum. Yang mau tidur jangan. Ini lagi hot. Oke, Toshikage. ini. Iya, tenanglah. Ini pertanyaannya kan Sabar, ada Pak Host. Pak Host, datanya. tolong jangan saya di mute terus, Host. Aduh, si Erben tidak pernah di mute dia. Saya mau ngomong jangan bisa terus. Kang ini. Siapa yang mute? Moderator tolonglah dibantu jangan di mute. Iya, jangan di Baik, saya ngimbau teman-teman di bawah ya, teman-teman. Iya. Boleh saya mengimbau di bawah sambil nunggu ya. Teman-teman di bawah, ya saya turun terima kasih antum udah kondusif, muslimin, muslimat, antum kondusif. Insya Allah apapun pemaparan dari sahabat kita Utiripa dan Kang Daman itu semua mampu kita tangkap. Ya, karena ini bukan momen bagi mereka untuk menjelaskan tentang ABC cara baca Quran. Ya, ini yang saya suka dengan Kang Daman dan Utiripa. Jadi teman-teman Kristen mohon maaf. Ini mereka sedang menjelaskan. Walaupun kitabnya mungkin tidak dibacakan atau ada bahasa-bahasa Arab, bagi kami insya Allah sedikit mengerti tentang itu. Sedikit mengerti, tidak seluruhnya. Tetapi insya Allah Muslim sekali lagi. Yang akan menilai mereka menjawab benar atau tidak adalah para ulama kami. Insya Allah di bawah akan ada sahabat-sahabat ulama kami yang kemudian akan menilai betapa jawaban yang diberikan oleh Kang Daman sesuai dengan kaidah-kaidah yang semestinya ada dalam keislaman. Apa mungkin kalian tidak terpuaskan, Kang Toshikage dan Kang Raja terpuaskan, saya maklumin. Tetapi tentunya inilah yang bisa kami suguhkan, sehingga kami di bawah tidak tahu berapa persen dari muslim dari 1.800 ini. Oke, terima kasih Bu Damon. Terima kasih. Terima kasih Pak Erben. Bahwa pertanyaan kita nggak mungkin mampu dijawab. Kita maklum. Oke. Enggak apa-apa, enggak Satu apa-apa. lagi. Saya mau sampaikan kepada saudara Ya, muslim di Toshikage bawah, sudah tolong ada di dijawab, tempat. Dijaga typingnya ya. Belum Tetaplah kayaknya belum. Dijaga Oh, typingnya belum. untuk saudara muslim. di Le, bawah. dibaca Le. Udah, aku udah balik. Oh, udah ulang. Sudah oke, bisa dimulai. Raja Debat nggak pipis dulu, Kak Raja Debat? Ya, lanjut. Langsung ya. Nggak pipis ya Raja Debat ya. Oh, saya pipis dong. Masa saya lebih hebat dari sesembahan orang? Udah Ayo, cepetan, pipisnya. Sok cepetan. pipis dulu.
Silakan. Sudah, silakan. siap. Oke, sudah. Belum. Oke. Si Om belum. Si Raja Debat lagi pipis dulu sebentar. Bukan Budak Angon itu yang pipis. Habis ini. Terkencing-kencing dia. Erben pipis ya. Siap-siap Erben habis ini pipis. Kencing katanya kamu Budak Angon kata dia. Terkencing-kencing dia. Wah. Berarti lanjut, udah- lanjut, silakan. Udah belum? Baik. Oke, siap. Oke. Ya. Pertanyaanku simple. Kalau pertanyaanku siapa, artinya aku butuh nama, ya. Pertanyaanku siapa, sampai kapanpun siapa. Oke, dasar pertanyaanku dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, naik sebagai manusia, Yohanes 3:13. Duduk di surga di samping Bapa sebagai manusia, Markus 14:62. Turun sebagai manusia, Matius 16:27. Menghakimi sebagai manusia, Yohanes 5:27. Sebentar. Pertanyaanku, Yang mau ditanyakan ayat yang mana? ini kan dasar. Ini pertanyaanku ini kenapa sih Timotius ini ganggu aja dari tadi lah. Ini pertanyaan. Ke Sarah. Nanti dia Kenapa sih ini ganggu aja? Sabar Bang, silakan. Ini dasar proposisi namanya. Ganggu waktuku jadi habis. Dalam Yesaya pasal yang mau 14 nomor dijawab 12. yang mana? Aduh, dipotong lagi sama host ini. Gak apa-apa Pak John, saya catat. Ya. Oh iya, oke. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Saya nggak tahu ini siapa. Siapakah bintang fajar Jalankan waktu yang itu. dimaksud, dan ternyata juga ditemukan dalam kitab Wahyu yang dia mengaku, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang girang gemilang. Siapa bintang timur ini? Jawab. Oke, boleh dibacakan Uniripa, di stop waktunya, dibaca dulu Yesaya 14 ayat 12 dan Wahyu 22 ayat 16. Gak apa-apa biar jelas. Proposisinya saya ulangi kembali ya. Enggak, tunjukkan dulu datanya biar kita bisa Oke. bersama. Mari kita buka lagi. Tema kita ingat ya, siapa penyembah iblis. Yesaya pasal 14 nomor 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ini bintang fajar. Tahu-tahu ada yang aku Wahyu bintang 22, fajar. 16. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan kepadamu bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Pertanyaanku, Terus, siapa sebentar Uniripa. Waktunya bintang stop. timur yang gilang gemilang? Udah lah Pak Dijawab. Erben, jangan diarahkan Pak Erben, biar aja dulu. Iya, kok Udah, diganggu nggak si apa-apa, Erben? dibaca, Tadi dibaca kalian aja. Kristen gak ada yang ngarang-ngarahin kalian bertanya loh. Jangan Udah, diarahkan apa-apa. jawaban dan pertanyaan Pak Erben. Kita hanya peraturan yang kita tegakkan, gitu aja. Bukan. Silakan. Dibaca udah baik. Soalnya masih ada waktu itu 26 detik, silakan. Kan aku baca Erben, dua kali aku baca lo Erben. Erben kalau mau masuk Si debat malam Amelia tuh besok gak kita bodoh-bodoh jadwalkan kali sama loh. Anda. Ya, Emangnya si Amelia bodoh kali memahami. pertanyaan Bodoh lain kali juga. kau Amelia. Iya, Erben diam. Kalau Pak Erben mau masuk debat malam besok kita jadwalkan bersama Anda. Aman itu. Sebentar, oi. Sebentar. Masih ada pertanyaan kan baru satu Masih pertanyaan, ada dua pertanyaan goblok enggak juga tadi? kau. Silakan ada Enggak apa-apa, Udah tambah aku bilang pertanyaan dua enggak? pertanyaan masih ada nggak? Masih ada waktu. Aku ingatkan itu. Udah, Masih ada waktuku 22 ku ambil. detik. Ku ambil. Iya. Nah, jadi ternyata bintang timur itu adalah Lucifer, teman-teman, dalam bahasa aslinya Helel. Tapi ternyata ada yang mengaku bintang timur di dalam kitab Wahyu. Teman-teman, ya, ini dia teman-teman. Satan. Takut. Jawab siapa ya. itu? Serem. Oke, sudah ya. Udah habis waktunya, silakan Bro Habis. Toshikage dan Raja Debat untuk menjelaskan dengan baik. Ya, saya jawab sedikit dulu, nanti saya serahkan sama Bang Debater ya. Ya, jadi sayangnya Uni Rifa dia tidak membaca Alkitab, terutama kitab Yesaya itu dengan ini ya, tidak membaca konteksnya. Padahal kalau kita baca Yesaya 14 itu, ini adalah ejekan
tentang Raja Babel. Raja Babel itu siapa? Jawabannya adalah Nebukadnezar, karena dia itu adalah raja yang terpilih untuk sebetulnya dia raja termasuk raja yang maha ini ya, terkenal banget. Itu dia maha kuasa di situ, di daerah wilayahnya saat itu ya. Jadi dia ini sebetulnya ada Yesaya 14 ayat 12 itu adalah sebuah sindiran. Kamu itu seperti ini loh, gilang gemilang seperti bintang fajar. Itu adalah sindiran. Tetapi maknanya bukan berarti memang seperti itu sesungguhnya. Tetapi dikatakan itu dia adalah bintang fajar yang jatuh ya. Dia itu seperti punya kemuliaan yang agung seperti seorang raja ya. Tapi akhirnya itu dia jatuh. Kenapa? Karena dia itu ini adalah sebuah sindiran ya. Ayat ini adalah sindiran. Begitulah kalau misalkan seorang tidak memahami konteks pembacaan Alkitab, dia itu cuma baca terus dia cuma menafsirkan menurut pemikirannya sendiri ya. Itu aja dari saya. Lanjut Bang Raja Debat. Ya, baik. Jadi sebenarnya pertanyaan itu nggak sinkron ya. Yang tadi dia coba ingin menyamakan Lucifer itu kepada Yesus ya. Memang di Yesaya itu bicara tentang sindiran. Tetapi kalau kepada Wahyu itu merujuk kepada Yesus, oke? Tetapi kalau bicara ini perlu Islam pahamin teman-teman ya. Bicara Lucifer itu artinya adalah terang ya. Bicara terang itu adalah gelar atau makna dari Lucifer adalah terang, bukan sosok ya. Maka ketika Lucifer itu artinya terang, mau disematkan kepada Yesus pun, mau disematkan kepada malaikat yang dilempar itu tuh nggak ada masalah. Bukan berarti nama sebutan Lucifer itu kepada sosok, bukan. Tetapi arti dari Lucifer itu adalah terang. Maka kalau dikatakan Yesus ya memang dia terang. Tetapi maka saya bilang dari awal tadi, Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Maka merujuk kepada Lucifer, malaikat yang jatuh, adalah malaikat yang dilempar dari kerajaan surgawi. Maka ketika dia waktu di surga disebut dia Lucifer, dia adalah bagian dari terang itu ya. Dia bagian dari terang itu. Tetapi bagian dari terang itu adalah pekerjaan dari malaikat itu. Bukan berarti Lucifer itu iblis, atau berarti kalau udah iblis itu Lucifer, lalu ketika Yesus ada kata terang buat dia lalu dia iblis. Bukan. Makanya pintar dikit dong ya. Jadi nggak akan masuk ya. Di sini saya coba ingin mencari remis Anda, saya paham itu, tapi nggak akan ketemu. Karena apa? Kalaupun di dalam Kejadian yang kami rujuk tadi kepada tentang arsimu itu ya, bahwa Tuhan kami ruh melayang-layang di atas air, tetapi tidak ada diterapkan bahwa iblis melayang-layang di atas air. Jadi nggak bisa Anda itu cari remis ya. Cuma satu kata, kasihan dulu gitu loh. Betul, saya rasa betul. itu aja. Itu Kami pertanyaan tidak sederhana mengakui. dan tidak ada poinnya gitu loh. Oke, Kita gunakan tidak waktu, mengakui. masih ada Ya, 1:45. ya kita tidak, ya di dalam kekristenan kita tidak mengakui bahwa iblis itu bertahta di atas air. Nggak ada. Kalau memang di dalam Mazmur 29 ayat 10 Raja Daud bersyair bahwa Allah itu bertahta di atas air bah. Dia bertahta memang, tetapi tidak ada iblis itu bertahta di atas air. Itu buat kita nggak ada. Yang ada itu kan di dalam hadisnya Islam itu tadi, dan itu sudah diakui oleh Unirifa. Dan tadi tentang ayat yang Allah itu bertahta di atas air juga, itu kan tertulis di dalam surah Al-Hud. Dan itu di dalam ayat pertamanya dikatakan bahwa ayat-ayat itu tersusun dengan rapi dan jelas ya. Jadi kalau tadi Bang siapa ini Dalman ini menjelaskan itu, artinya nggak seperti itu. Anda harus buang aja itu kitab Anda itu. Anda tidak mengakui lagi kitab Anda. Anda harusnya mencoret itu, dicoret tuh ayatnya tuh ya. Jangan nggak usah ragu-ragu lah ya. Ya Anda punya tafsiran sendiri, ganti itu ya, direvisi aja Al-Qur'an Anda gitu ya. Dan kalau kami memang tidak mengakui bahwa iblis bertahta di atas air gitu. Iblis tidak bertahta di atas air gitu. Dimanapun kita tidak mengakui itu ya. Ya itu aja dari saya ya. Silakan Bang 20 Debat. detik. Iya, saya rasa itu ya. Saya kira tadi pertanyaannya menggigit gitu ya. Tadi mungkin dia merasa, dapat remis ini bicara Lucifer kan gitu, malah jong.
Coba dong Oke. pertanyaannya yang menggigit lah. Sabar. Oke, terima kasih. Oke. Pertama, Sebelum waktunya jangan ngomong ya. oke, pertanyaan pertama sudah selesai dijawab. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Oke. Silakan Saya untuk buka cam. saudara Muslim untuk bertanya. Monggo. Dipersilakan. Betul sih kata Charlie Lee, iblis itu tidak bersemayam di air, tapi masalahnya Tuhan bukanlah sudah iblis karena kamu menyembah Tuhan yang bersemayam di atas air bah. Mazmur 29 nomor 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Kayak mana kamu bilang iblis? Orang Tuhanmu aja bersemayam di atas air bah. Nah, pertanyaan saya fokus lagi ini. Coba perhatikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sorry. Bentar. Bateraiku habis. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini loh yang jatuh, yang di dalam Yesaya yang kalian baca tadi. Kenapa kalian nggak lanjut di ayat selanjutnya? Kenapa kalian tidak sampai di ayat 14-nya? Nih, sebentar, matikan waktu. Bentar, ngecas HP itu, ngecas HP. Matikan waktu. Dia ngecas HP. Matikan waktu. Matikan waktu. Nah, Matikan Pakai waktu. mata kau itu udah aku matikan itu. Sudah dimatikan. Ya, jangan ini narasi dia. dulu. Oke, Kalian bilang tadi waktunya, apa? lanjut. Ya saya pasal 14 tadi kalian kenapa nggak baca di ayat 14-nya? Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan. Ini iblis. Kalian bilang ini apa? Perumpamaan itu Raja Babilonia. Hei, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati. Siapa yang masuk ke dunia orang mati? Siapa yang diturunkan ke dunia orang mati? Yang kemudian dia mati 3 hari bangkit untuk mengalahkan maut. Jawab. Ini adalah bintang fajar, Lucifer yang jatuh dari langit. Siapa orang yang mati masuk ke dunia orang mati sesuai nubuatan? Ini kitab kalian. Siapa orang ini yang pergi ke dunia orang mati? Jawab. Saya butuh nama dari tadi kalian menjelaskan. Saya butuh nama. Yang kutanya nama. Siapa di sini bintang fajar yang dikatakan dalam kitab ini yang mengaku sebagai bintang fajar turun dari langit dan dia jatuh ke dalam dunia orang mati? Nabi Muhammad, Musa, Abraham yang menginjili dunia orang mati siapa? Jawab, sebut nama. Sebenarnya kalian tidak perlu jawab karena memang sudah disebutkan. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikat untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Kenapa kalian tipui kami? Jawab namanya. Siapa dia bintang fajar itu? Jawab. Sudah habis. Oke, silakan teman. Terima kasih Uhtiri Pak. Oke. Jawabannya ditunggu. Iya, sebetulnya saya sudah menjawab ya tadi itu kalau kita membaca Alkitab itu kita harus membaca sesuai dengan konteksnya yang jelas. Baca dari ayat pertama dan itu perikopnya loh. Perikopnya sudah menjelaskan itu ejekan terhadap tentang Raja Babel. Ya, di situ Raja Babel itu siapa saat itu di Yesaya ini? Yaitu Nebukadnezar yang dia itu dikatakan di ayat 14-nya itu. Dia berusaha menyaingi Tuhan gitu. Dia mau naik ke dari ayat 13 ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Itu dia kesombongannya dia. Dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, menyamai yang maha tinggi. Dia itu sebegitu sombongnya sampai dia itu merasa seperti Tuhan gitu loh. Nah, justru di sini ejekannya di ayat 15-nya. Sebaliknya, ke dalam dunia mati engkau engkau turun, ke dalam dunia orang mati engkau turun. Ya, itulah artinya ejekan, namanya juga sindiran, ya enggak? Ya, kamu pahami dulu itu. Ya, silakan Bang Raja debat lanjut. Baik, dengarkan Ripa ya, saya ajarin kamu nak ya, dengarkan. Saya kasih analogi ya. Arti dari nama Muhammad terpuji. Ingat ya. Arti dari nama Muhammad terpuji. Jawab pakai kitabmu. Muhammad itu di kitab kami adanya. Kitabnya Ben, kasih tahu Ben. Dia akan menjawab Ben, kasih tahu. Santai, Fokus ke Qurannya, ke kitabnya Ben. Saya mau menjawab, ya. terguncang nih ceritanya. Santai lah, oke? Saya tahu kok jiwamu terguncang. Baik, saya ulangin lagi ya, jangan dipotong lah. Baik, saya kasih analogi loh, saya bilang ya, bukan saya bilang Muhammad. Makanya jangan jin korinnya dibawa gitu. Muhammad artinya terpuji. Oke, lalu mari kita masuk ke dalam kelompok mafia, bandit.
Di kalangan mafia bandit pun pasti ada kata yang disematkan kepada si raja mafia disebut terpuji. Oke, artinya berarti kata terpuji bukanlah nama. Ya, pintar dikit lah. Tetapi makna dari Muhammad adalah terpuji. Bukan berarti terpuji itu merujuk kepada sosok nama. Nangkap belum? Pasti belum nangkap, saya ajarin lagi. Kembali ke Lucifer, ya. Ini analoginya sederhana kok. Lucifer adalah cahaya terang. Oke. Lalu kalaupun ini dimasukkan konteks kepada malaikat yang diturunkan dari surgawi, ini kan malaikat. Ya toh? Malaikat yang membawa cahaya terang. Lalu dia dilemparkan, maka dengan menggunakan kata sifat, maka dia merujuk kepada iblis. Maka kami tidak menciptakan iblis. Oke, kembali lagi tentang Lucifer. Lucifer adalah maknanya cahaya terang. Maka kalau ditarik ini kepada Tuhan Yesus, ya memang Yesus cahaya terang. Tetapi Lucifer bukanlah nama sehingga menjadi Yesus. Bukan. Pintar dikit lah. Ya, kalau belum nangkap, buatnya macam ini. Oke, nah kemudian saya pertegas lagi narasi kamu ya. Nggak akan mampu kamu membuat tersangka Tuhan kami sebagai iblis. Karena apa? Bahwa Tuhan kami tidak pernah menciptakan iblis. Beda dengan Allahmu, bersekutu dia bahkan memberi penangguhan kepada iblis. Dan penangguhannya diwujudkan oleh Allahmu. Mungkin dia abang adik karena sama-sama satu tahta di atas arsy. Mungkin, patut diduga. Logikanya kan begitu. Nah, sekarang kalau di kekristenan itu apapun yang kau lakukan tidak akan mampu kalian mentersangkakan Tuhan kami sebagai bagian dari kejahatan. Karena apa? Dasar pondasi keimanan kekristenan, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Oke, Tuhan kami tidak menciptakan iblis. Oke, lanjut bro. Ya, saya tambahin dikit. Di Qs Sad ayat 83 dan 82 83 juga